Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini seri es segar ya. Es segar yang 67 watt ya. 67 watt itu ada dua, saya punya dua. Yang satu desktop charger, yang satunya wall charger ya. Wall charger ini pernah saya bongkar. Nanti ini saya bikin apa? Saya bongkar lagi di acara live ya. Sekarang suka live ya, live yang vertikal tuh ya. Jadi disarankan untuk live vertikal ya. Jadi kita bisa berkomunikasi lebih intens ke teman-teman ya. Nah, tapi fokus saya ke es segar yang ini ya, 67 watt ya. Kalau ini sudah aku review juga ya, 67 watt. Ini 67, ini 67 sama ya. Hanya saja ini 3 port, ini 4 port ya. Dan ini ada kabelnya karena ini seri desktop charger. Ini kita singkirin dulu ya, yang ini. Kita bahas ini. Modelnya seperti ini. Ukurannya kecil ya, ukurannya lumayan kecil ini. Jadi sistemnya kabelnya sendiri ya. Bagus juga sih, ini ada lampu indikatornya ya. Cuman apa namanya, posisinya agak ringan, tapi tidak masalah sih. Ininya langsung nekuk ya. Nah ini kabel, dapat kabel di sini. Nah ini kabel ini, kita pakai kabel itu aja ya. Oh enggak usah, ini bisa. Kita coba ya, dalamnya kosong semua udah ya. Sebenarnya sudah pernah ini ceritanya, tapi ini ada yang membahas apakah bisa untuk pengecasan kabel sakti lagi, kabel sakti ya. Sebenarnya untuk kabel sakti itu apa namanya, di apa, kita dibantu lah, dipermudah ya dengan adanya kabel sakti ya. Jadi saya rasa penggunaan dengan kabel sakti, nah ini ada lampu kelihatan ya, nyala seperti ini. Tapi kita coba ini ya, kita belum pernah ngecek pakai apa namanya, power Z ya. Ceritanya seperti apa ini, protokolnya ini. Di sini tergambar ini apa ya, laptop ya. Kita lihat ini berapa watt ini ya. Coba kita coba dulu untuk mengecas ya, untuk mengecas dulu ya. Sebelum cek ke mana, ke power set, kita coba untuk ngecas. Untuk ngecas itu bisa masuk berapa watt ya. Ntar per portnya ya, kita lihat ya. Oh 65 ternyata. Padahal di sini 67 tapi kok 65 ya. Tuh. Nih PD 65. Ya kan? Apa yang port C2 yang ini? Coba kita lihat C2. C2 tar kita tunggu. Iya benar ya. Oh antik ya ini ya, antik ini. Yang C2 nya itu tulisannya 67 loh. Ini belum nyala. Nah ini udah. Nah ini 67 ya. Loh kok mati hidup nih. Tahan. Wah, mati hidup. Kita tunggu sebentar. Nah ini jalan ya. Tadi keterangannya, iya ya, bisa masuk hidup. Nah, ya kan? Oh ya, berarti banyak yang menanyakan ada kendalanya di situ mungkin ya. Kok bisa mati hidup? Penyebabnya apa ini? Padahal di sini keterangannya jelas ya, PD 3.0 67 watt. Apa kabelnya ya? Kita cari dulu penyebabnya ya. Kita cari dulu penyebabnya apa ya. Oh, jadi buat teman-teman yang menanyakan ya,
kok port ke C2-nya itu kadang mati hidup, ternyata dikasih 240 enggak mau. Ini saya kasih 100 watt, jalan lancar ya. Nih lihat nih. Wow. Ini PD 3.0 67 watt ya. 67 wattnya di port kedua, C2-nya. Coba kita ulang ya ke C1 ya. C1 apakah 65 apa 67? 65 apa 67? Oh, 65. 65 ya. Ya kan? Lucu juga ini ya. Jadi dia tidak mau, mungkin kabelnya ya. Itulah kalau kita mencoba sebuah charger itu ya harus kita menyocok-nyocokkan ya. Apa namanya? Kabel yang harus sesuai dengan charger itu ya. Jadi jangan selalu langsung menyalahkan chargernya ya. Kadang saya dapat pertanyaan di kolom komentar itu, kok yang ini begini, yang ini begitu. Nah, semua itu harus dicoba. Sekarang itu charger itu sementara penjualnya pun ya penjualnya pun nggak tahu. Ya ini karena fungsinya banyak kabel ya seperti ini ya. Jadi kita coba mungkin pakai 240 watt nggak mau, pakai 100 watt. Ya seperti itu ya. Mungkin ampernya kurang gede atau ampernya kurang kecil, ya kan? Segala macam itu harus kita coba. Nah, ini di sini bentar. Kelihatan ya? PPS-nya PPS-nya 3 ampere ya. PDO 65 watt ya, tetap ya 65 watt ya. Coba kita yang C2. Apakah 67? Apakah 67? Jadi gitu. Nah, ini sementara ini tadi saya pakai yang 100 watt. Tadi waktu saya pakai yang 240 nggak mau. Apa kabelnya kenapa? Ya, saya nggak ngerti ya. Itu kan instalasi itu ya butuh teknisi yang benar-benar ahli dan pintar gitu loh ya. Ya. Jadi bisa menyelami. Kayak gini ini nggak bisa kita menebak-nebak ya kan, ya memang harus dibongkar semuanya. Nah, ini kalau kita lihat di sini bisa muncul nggak 67-nya? Kita lihat sebentar. Oh ya 67. Oh, baru tahu saya sekarang ini. Nah, berarti ini PPS-nya dia bisa berjalan di 5 ampere ya, itu 5 ampere. Jadi bisa pengecasan SFC 2.0. Sekarang kita ke USB-A-nya ya, pakai kabel robot ya, hasilnya ini ya. Munculnya Qualcomm 3.0 ya, berjalan 5 volt, 9 volt, 12 volt. Seperti biasa lah, sama aja ini. Ya. Kita langsung ke kabel sakti aja ya. Kabel sakti. Kabel sakti bekerjanya seperti apa ini ya. Tapi saya rasa ya, waktu kemarin saya sudah nyoba ini ya. So teman-teman ya nyekrol video saya ini berat ya. Soalnya banyak banget. Atau mencarinya itu ya. Ini kita coba. Sekarang saya cobanya ke ini ya. Ke Vivo ya. Vivo. Saya pengen nyoba Vivo ini. Sebentar. Nyoba Vivo ini bisa masuk berapa ini, saya lap dulu bentar biar enggak kotor ini. Ini ya kan. Jalan tetap jalan, makanya saya bilang jalan, enggak mungkin enggak jalan. Bagus tuh ya kan, mendekati 40. Nah, ini udah 40 malahan. Wah, 40 loh. Wis, mantap betul. Mantap betul ya. Masuk ke Vivo Y100 ya. Ya. 45 watt ya. Keren. Itulah, makanya saya bilang terbantu, kita ada kabel sakti itu terbantu ya. Kita C2 ya. Ya kan? Tuh.
terbantu, koma desimal jalan. Ini ada. Ini protokolnya apa namanya? Protokolnya si Vivo ini muncul ini. Jadi sangat cocok ini. Ini cocok banget ke mana? Ke Vivo asal pakai kabel sakti. Asal pakai kabel sakti keren ya. Ya tuh 45 watt ya. Ini di Y100 ya. Masuk 45 watt. Gitu loh ya. Jadi mati. Oh ya benar ya. Oh, ditunggu sebentar. Kita tunggu ya, kita tunggu ya. Apa kenapa ini mati ya? Kita tunggu, kita tunggu. Nariknya 55 watt ini. Mati atau tidak? Padahal protokolnya sudah masuk ya. Aman atau tidak? Katanya ditunggu agak lama gitu loh. Kalau pas ngecek itu ditunggu agak lama. Nanti ditunggu agak lama, satunya lagi komentar terlalu lama banget. Nah, serba bingung ya. Nanti dipercepat, kok langsung di skip. Nah, serba salah ya. Tapi nggak apa-apa. Itu memang roda-roda kehidupan dalam konten ya. Banyak dari pemirsa teman-teman yang mengendaki A I U E O. Tidak apa-apa, tapi saya rasa hanya sekali aja ya untuk mati hidupnya, dan ini sudah berjalan bagus ya kan, 35, 36, 37 ya. Kalau naik turun model seperti itu sudah masuk 50% ini, 50% ya sudah. Turun lagi. Mungkin apa? Karena gerak mungkin ya. Bentar. Iya, mati hidup. Ternyata bener mati hidup. Dikasih kabel sakti, mati hidup. Oh, coba sekarang ini di C2 ya. Kita ke C1 ya. Kita ke C1. Apakah seperti itu juga gitu loh ya. Kalau C2 tadi kok sudah 2 kali mati hidup. Berarti info yang dikasih tahu ke saya benar ya. Itu yang di C2 yang 67 watt ya. Mungkin, nah ini saya kasih masukan sedikit ya. Mungkin yang di 67 wattnya nggak kuat. Bisa jadi. Itu analisa user ya, analisa user. Tapi kalau analisa teknisi atau pakar atau suhu ya boleh ya di kolom komentar kasih tahu penyebabnya apa kok bisa seperti ini. Tapi di C1 bagus ya. C1 bagus ya. Ya. Tidak yang langsung 40 memang ya, tapi di 37 watt ini. 37 watt ya, udah 52%, 37 watt, tapi enggak yang kayak tadi di port ke C2 ya. C2-nya itu sepertinya tidak cocok ya. Sepertinya ya. Ini kan analisa user ya, bukan analisa suhu. Kalau analisa suhu kan pasti udah ada hitung-hitungannya, kenapa penyebabnya kan bisa dicek, itu semuanya itu bisa dicek. Tapi kalau saya kan hanya arah kenapa ya, mencoba dari C1 ke C2. Lancar ya kalau C1 ya. C1-nya lancar, tidak ada masalah. Cuman kalau ini kita gunakan 2 perangkat langsung, nah kita coba ya. 2 perangkat langsung ya saya rasa ya terlalu berat karena 67 watt ya. Kita coba aja ya. 67 watt. Oh, akan nge-restart toh. Pasti restart. Kita masukkan ke Poco aja ya. Bentar. Kita ke Poco. Apakah nge-restart? Apakah kalau ini, nah ini nge-restart ya, koma desimal muncul, tapi kita lihat ya, ini sepertinya mampu ya, dia mampu ya untuk apa namanya,
Jadinya yang di C1-nya itu tidak bisa. Oh, lagi berjalan sebentar. Tidak bisa, tidak ngangkat ya. Dia sudah kemakan C2 ya, sepertinya. Ini pengisian biasa ya. Pengisian biasa. Gitu loh. Iya. Jadi kalau kita menggunakan kabel sakti seperti ini ya, ini karena kita menggunakan kabel sakti. Tapi kalau tidak pakai kabel sakti ya biasa. Ntar biar kita bisa lihat ya. Bisa kita lihat wattnya ya. Oh, tidak mau pakai ini. Ya, kayak tadi ya, tidak mau ya. Oh, bentar. Ini ada yang aneh ini. Jadi enak ini ngelihatnya nih. Kok bisa ada yang aneh? Ada yang aneh. Iya. Dia tidak mau. Kita ganti kabelnya. Sekarang kita ganti kabelnya. Mungkin kabel yang ini tidak mau, ya. Ntar. Jangan putus asa dulu. Kita coba kabel yang ini, ya. Penasaran, jujur penasaran saya. Kok bisa seperti ini? Sudah lama sih, teman ada yang minta untuk dibahas ini ya. Nah, ini bisa nih. Minta untuk dibahas persoalan es-segar ini ya, ternyata memang seperti itu ya. Dia masuk di sini 10 watt aja ya. Di Vivo-nya 10 watt dan di sini bisa masuk sampai ini 25. Ini normal ya. Kepoconya normal ya, 27 28 ini normal ini. Ya kan? Nah, ini normal. Nah, kita tunggu mati hidup nggak ini? Saya rasa enggak ya. Karena ke Vivo itu terlalu besar ya, jadi tarikannya terlalu besar karena Vivo ini Y100 ini 80 watt ya. Kalau ini kan hanya 33 watt. Tapi ya itu di Vivo-nya ini jadi mati hidup. Benar ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan charger ini kalau digunakan dengan 2 kabel sakti itu tidak bisa ya. Bisa nyala tapi yang satunya ya seperti ini, mati hidup ya. Ini kan yang dipersoalkan itu loh ya. Jadi seperti itu ya. Yang persoalkan ini kan jadi mati hidup. Ini berjalan lancar ya kan. Ini berjalan lancar. Sementara yang ini nah, up and down. Clear ya. Jadi persoalan ini memang mati hidup betul, tapi kalau digunakan dengan satu kabel sakti tidak ada masalah. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.